you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love. Saya di sini akan mengukur tumbuh kembang adik Mbak ya Mbak, atau SDI DPK. Nah, sebelumnya dengan Mbak siapa? Iftahia Era Faroha. Iftahia. Tanggal lahir adik Mbak? 23 Desember 2016. Oh, 23 Desember 2016. Berarti sekarang umurnya 4 tahun nih Mbak. Nah, sebelumnya saya nanti di sini akan menanyakan beberapa hal tentang adik Mbak, dan juga akan mengatas juga Mbak nanti Mbak pada adik Mbak. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih Mbak. Ini dimulai dari GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, yang pertama, apakah adik Mbak tidak pernah lelah atau aktivitasnya itu berlebihan? Sering seperti itu? Apakah dengan tidak? Apakah adik Mbak mudah menjadi gembira? Ya, tiba-tiba senang. Iya. Apakah adik Mbak mengganggu anak-anak lain? Jarang. Apakah adik Mbak gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai? Misalnya dia lagi gambar, terus tiba-tiba, aduh udah selesai, capek gitu. Ya. Apakah adik Mbak menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus? Iya. Apakah adik Mbak kurang perhatian atau mudah teralihkan dari satu perhatian langsung pindah ke perhatian lainnya? Iya. Apakah adik Mbak permintaannya harus segera dipenuhi? Jarang. Apakah adik Mbak sering dan mudah menangis? Iya. Ya. Apakah adik Mbak suasana hati mudah berubah dengan cepat? Iya. Apakah adik Mbak kalau misalnya marah itu langsung tiba-tiba meluapkan emosi secara berlebihan? Nah, selanjutnya tentang penyesuaian masalah mental emosional atau KMEE ya Mbak. Nanti saya akan bertanya kepada Mbak dan Mbak ya cukup iya atau tidak saja. Pertanyaan yang pertama, apakah adik Mbak seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis atau mudah tersinggung, bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang biasa? Iya. Apakah adik Mbak tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendirian? Tidak. Yang ketiga, apakah adik Mbak terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, atau seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya? Tidak. Yang selanjutnya, apakah adik Mbak memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain usianya? Tidak. Yang selanjutnya, apakah adik Mbak mengalami keterbatasan karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya, sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak. Selanjutnya, apakah adik Mbak menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Selanjutnya, apakah adik Mbak menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu atau terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam? Tidak. Selanjutnya, apakah adik Mbak mengalami perubahan pola makan
seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali. Ya, nomor 9. Apakah adik Mbak seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Ya. Apa? Apakah adik Mbak seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya, Mbak? Iya, contohnya? Sakit perut. Sakit perut. Ya. Selanjutnya, apakah adik Mbak seringkali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak. Ya, tidak ya Mbak, karena ini bahaya. Lalu, apakah adik Mbak menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Seperti mengopol kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua. Ya. Yang terakhir, apakah adik Mbak melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak karena sudah membantu saya menjawab kuesioner ini. Ya. Pengukuran LK atau lingkar kepala. Ya. Dan 47 yaitu pengukuran TDL atau tes daya lihat. Itu jaraknya dari 3 meter. Holil, coba ini. Isi betul. Untuk selanjutnya, coba ini Kak. Apa? Ya betul Kak. Selanjutnya ya Mbak, saya akan bertanya tentang KPSP. Pertanyaan pertama, apakah adik Mbak dapat mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Ya. Pertanyaan yang kedua, setelah makan, apakah adik Mbak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik? Terus cuci tangan, habis makan cuci tangan. 3. Suruh anak berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan selama 2 detik. Ya sudah. Yang selanjutnya, letakkan sebuah kertas seukuran buku di lantai. Lalu anak disuruh untuk melomati panjang kertas itu. Ayo Kak, lompat Kak. 3. Ya Kak, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya, suruh anak menggambar lingkaran, tapi jangan disebutkan nama lingkarannya. Berikan contohnya. Kakak kalian coba gambar seperti ini Kak. Kak, gambar seperti ini Kak. Ya. Ya Mbak, yang nomor 6. Dapatkah adik Mbak meletakkan 8 buah kubus satu persatu? Itu untuk menjadi 8. Apakah bisa? Ya. Yang selanjutnya, apakah adik Mbak dapat bermain petak umpet, ulet naga, atau permainan lain di mana dia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? Yang selanjutnya, dapatkah adik Mbak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kain atau kaos kaki tanpa dibantu? Ya. Yang selanjutnya, dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya? Ayo, siapa namanya Dek? Siapa yang nama lengkapnya? Muhammad Khalil. Saya di sini akan mengukur berat badan dari Dek Khalil atau adiknya Mbak Iftahiyah tadi. Ayo Kak, kakinya yang rapat Kak. Berdiri Kak, berdiri tegak Kak, berdiri tegak Kak. Ini berat badannya 13 kilo. Tinggi badan 94 cm. Terima kasih Mbak atas kerjasamanya. Ya.